Memandang Indonesia sebagai negara pelopor toleransi antar umat beragama. Janganlah itu dihancurkan. Janganlah itu dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam Al-Quran tegas dilarang bagi kita untuk menghina agama orang lain, apalagi untuk menjelekkan agama orang lain. Itu sangat dilarang di dalam Al-Quran. Di agama lain pun juga sama. Di Bible itu juga sama. Di Weda juga sama. Di Tripitaka juga sama. Bahwa Tuhan Allah SWT sesungguhnya menciptakan orang dengan agama yang berbeda-beda untuk saling menghormati. Betul. Betul, Bapak-bapak. Kalau tuntutan kami sebenarnya sama, tangkap pesawat sekarang juga. Karena apa yang telah beliau lakukan sangat-sangat menghina agama Islam. Beliau selalu membawa nama Islam, tetapi dakwahnya tidak Islami 100%. Bapak-bapak polisi bisa lihat hujah-hujah beliau di YouTube ataupun di TV One, bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abu Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Tanamkan dalam hati bapak-bapak, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah. Sekuat apapun yang membackingi warga RW sebelah, tetaplah Allah yang lebih kuat, Pak. Memandang Indonesia sebagai negara pelopor toleransi antar umat beragama. Janganlah itu dihancurkan. Janganlah itu dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita lihat di sini ada foto-foto ya. Siapa teman-teman kita ini? Kita dukung mereka ya. Karena mereka ini adalah ujung tombak yang berani bersuara di lapangan. Tidak gampang teman-teman untuk melakukan aksi seperti ini, butuh sebuah keberanian yang sungguh luar biasa. Dalam pasal 79 KUHP itu perbuatan pidana yang ancaman hukum pidananya itu di atas 3 tahun, di atas 3 tahun. Makanya batas waktu penuntutannya itu adalah 12 tahun. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah Abdul Somad itu menghina agama yang lain, termasuk penodaan agama, ini ancamannya 4 tahun. Berarti lebih dari 3 tahun. Berarti perbuatannya itu, batas waktu penuntutannya itu adalah 12 tahun. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot. Kami minta kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri agar tidak pandang bulu dan berani menindak Yahya Woloni dan Ustadz Abdul Somad. Kami juga meminta sikap yang tegas dari Menteri Agama atas kasus ini. Mengapa Muhammad Kaca ditangkap? Mengapa Paul Sang dikejar? Ustadz Abdul Somad yang ada di depan mata tidak ditangkap dan tidak diproses. Tindakan seperti ini akan menimbulkan aksi ataupun reaksi dari masyarakat yang merasa adanya ketidakadilan, adanya tebang pilih, adanya pilih kasih, adanya standar ganda dari Polri sebagai aparat
Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ustadz Somad ini teroris. Kalau polisi diam, artinya polisi takut. Nah, negara ini rusak ini. Ini teroris ini. Segera proses dan ditangkap. Tangkap ini Ustadz. Segera tangkap. Kalau Kapolri tidak bisa tangkap Ustadz Somad, saya tegaskan. Kalau tidak, kami bergerak dari seluruh penjuru NKRI ini. Karena negara ini adalah negara hukum. Kalau negara polisi takut, negara ini kita mau harap siapa lagi? Dan tidak ada alasan polisi takut kepada Ustadz yang model begini. Ini kecoa ini. Kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Lupa bahwa Bapak Nakhon Paten adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Nah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si Kace kan, Anda tahu sendiri itu si Kace, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Aceh ini. Bisa dibunuh. Kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irina Handono, Abdul Somad, itu harus ditangkepin. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Kalau udah bilang kafir, orang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun disalib, gak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya,
2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustaz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustaz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Pernah tak Ahok itu keracunan setan? Tidak, setannya enggak. Karena sesama setan dilarang tadi goda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar.